Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'a ilaihi bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Langsung saja. Kemarin sempat kita bahas tentang sholat sunnah duha ya. Sholat sunnah duha untuk mempermudah rezeki, untuk memperbanyak dan mempermudah rezeki juga, biar rezekinya bisa lebih banyak, barokah dan gampang untuk mendapatkannya. Sekarang kita menginjak pada pembahasan selanjutnya, pengajian kitab Fathul Mu'in. Ini kitabnya. Kitab Fathul Mu'in ini juga disyarahi oleh kitab Iyanul Talibin. Kita akan bahas tentang sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid ini kan sudah lumrah ya. Ketika orang mau masuk masjid, pasti dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum duduk. Itu namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Kita bahas secara detail di sini di kitab Fathul Mu'in, dan saya akan membahasnya juga melalui syarah kitab Iyanul Talibin. Jadi kitab ini sudah termasuk kitab Fathul Mu'in plus syarahnya, yaitu Iyanul Talibin. Langsung saja ya kita bahas tentang pembahasan sholat sunnah tahiyatul masjid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu rakaata tahiyatin. Wa yusannu dan sunataken apa rakaata tahiyatin. Rong rakaat tahiyatul masjid. Lidakhilin kedue wong kang mlebu, lidakhili masjidin kedue wong kang mlebu masjid. Wain takaroro senajan dadi bolak-balik, dadi bolak-balik apa duhuluhu mlebune tahil ing masjid. Awalam yurid senajan ora ngrasakaken sapa dakhil al-julusa ing lungguh. Khilafan Syekh Nasr. Jadi kita akan membahas tentang sholat sunnah tahiyatul masjid, yaitu kriteria orang yang bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid itu seperti apa. Yaitu pertama, yaitu orang yang ketika itu masuk masjid. Masuk masjid itu dalam kondisi apapun, maksudnya dia ketika masuk masjid dia ketika dia mau masuk masjid, mau membaca Al-Quran atau mau berpikir atau sebagainya, meskipun dia nggak berniat untuk duduk, maka dia tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat sholat sunnah tahiyatul masjid, meskipun dia secara berulang-ulang keluar dan masuk masjid. Kan di sini jelaskan wa in taqarrara dukhuluhu aw lam yurid al-julusa. Jadi meskipun dia secara berulang-ulang masuk masjid, contohnya saja dia ketika mau masuk masjid itu ya, dia mau istilahnya mau dzikir atau mau itikaf, dia sholat sunnah tahiyatul masjid. Setelah sholat sunnah tahiyatul masjid, tiba-tiba dia pengen kencing, akhirnya dia ke kamar mandi. Setelah selesai kamar mandi, dia masuk masjid lagi, melanjutkan dzikirnya atau melanjutkan itikafnya. Ketika dia masuk masjid, sebelum duduk tetap dia disunahkan sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi meskipun berulang-ulang masuk keluar, tetap dia disunahkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid.
Dan dijelaskan juga meskipun dia tidak menghendaki untuk duduk. Jadi ketika dia masuk masjid, anggap saja dia cuma ingin ngambil sesuatu atau dia ingin istilahnya ingin ketemu sama temannya yang sedang jamaah di masjid. Setelah jamaah dia selesai, dia ingin bertemu dengan takmir masjid yang ada di masjid. Dia cuma ingin bertemu, tidak mengharapkan duduk aja, cuma ngomong sebentar gitu langsung pulang. Tetap dia disunahkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid meskipun dia tidak menghendaki untuk duduk. Di sini ada berbeda juga khilafan syekhi nasar. Jadi ada perbedaan umatnya Rasulullah itu merupakan rahmat. Sudah dijelaskan kalau perbedaan umat Rasulullah itu rahmat. Khilafi umati rahmatun. Jadi perbedaannya umat Rasulullah merupakan suatu rahmat. Banyak perbedaan yang mempermudah kita dalam ibadah, banyak perbedaan yang mempermudah kita. Di antaranya itu ketika orang haji ya. Kalau orang haji itu kan masuk anggaplah dia ketika tawaf gitu ya. Dia kan banyak berkumpul lawan jenis. Ada perempuan, ada laki-laki. Ketika dia mau melakukan tawaf, akhirnya dia kan tidak bisa menjaga kalau nggak bersentuhan langsung dengan lawan jenis, yaitu wanita. Atau kalau yang wanita sama laki-laki sangat susah sekali karena berkumpul banyak orang di situ. Akhirnya kita mengikuti pendapat ulama adanya darurat, adanya pengecualian ketika tawaf, karena nggak mungkin kita ketika sedikit mau melaksanakan tawaf bersentuh kita mau kembali lagi wudhu, dan sedangkan wudhunya itu sangat jauh sekali. Maka dari itu kita tidak memungkinkan, maka mengikuti pendapat ulama dalam kondisi darurat boleh untuk persentuhan, misalkan tidak menimbulkan syahwat ya, boleh bersentuhan, itu diperbolehkan. Itu termasuk satu perbedaan atau khilaf sebagian khilaf ulama yang membolehkan karena darurat. Jadi istilah umat itu rahmatun. Perbedaan umatnya Kanjeng Nabi merupakan suatu rahmat yang perlu disyukuri, yang perlu kita syukurilah. Jangan kita jadikan suatu perbedaan itu merupakan saling membenci, saling bermusuhan, jangan. Tapi kita jadikan perbedaan itu suatu rahmat yang bisa kita ambil faedahnya, ambil kemudahannya, dan ambil kemanfaatannya dari perbedaan itu. Langsung lanjut saja. Khilafan Syekhi Nasr. Jadi kalau menurut pendapatnya Imam Nasr itu, kalau orang yang tidak mengharapkan duduk atau tidak ingin duduk, anggap saja dia ingin cuma mengambil sesuatu di masjid, dia nggak mau duduk langsung pulang gitu. Itu kalau menurut Imam Nasr itu tidak disunahkan sholat sunat tahiyatul masjid. Ini salah satu ulama kan mengatakan seperti itu, berarti ada perbedaan di situ. Watabi'ahu lan manut ing Syekh Nasr sapa asy-Syekhu Syekh Zakaria, Imam Zakaria. Jadi Imam Zakaria ini juga mengikuti pendapatnya Imam Nasr. Fi syarhai al-Minhaji wan Tahriri. Dalam saranya dua, yaitu kitab Al-Minhaj dan Tahrir. Dikoli kalawan dawe Syekh Nasr, in aroda lamun ngarepaken sapa uwong, sapa dakhil, orang yang masuk masjid itu, al-julusa ing lungguh, jika orang tersebut mengharapkan untuk duduk. Jadi sholat sunnah tahiyatul masjid itu disunahkan bagi orang tersebut yang masuk masjid ketika orang tersebut mengharapkan atau menghendaki untuk duduk. Ketika dia menghendaki untuk duduk, yaitu dzikir untuk itikaf atau sebagainya, maka dia disunahkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi kalau dia nggak menghendaki, ya tidak disunahkan. Menurut pendapatnya Imam Nasr dan Imam Zakaria. Lanjut di khabarin Syekhaini. Nah, ini hadis tentang kesunahan sholat sunnah tahiyatul masjid itu ada pada dua hadis. Kalau dikatakan di khabari Syekhaini atau Syekhoni, itu merujuk pada dua
imam ahli hadis yang masyhur. Kalau di kitab-kitab ada kata-kata asy-syaikhaini atau asy-syaikhani, itu berarti merujuk pada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaqun alaih. Jadi kalau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu statusnya muttafaqun alaih. Jadi sudah pasti sahihnya. Jadi kalau hukum sudah akan menjadi ketentuan hukum. Jadi sholat sunat tahiyatul masjid sudah ketentuan sunnahnya dari kanjeng Nabi karena sudah diriwayatkan oleh Asy-Syaikhaini, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Idza dakhala dalam nakalan hadisnya berupa ini. Idza dakhala dalam nalikane lebu sapa ahadukum salah suci sira kabeh al masjidah ing masjid fala yajlis mongko ojo lungguh sapa ahad hatta yusolliya sehingga salat sapa ahad rakaat ini kelawan rong rakaat. Jadi di sini dalam hadis sudah jelas, jadi Nabi menyuruh untuk seseorang yang masuk masjid hendaknya dia sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Dan Nabi juga seperti itu. Kalau beliau sebelum duduk atau ketika masuk masjid, beliau pasti melaksanakan 2 rakaat sholat tahiyatul masjid. Ini sudah ada hadisnya. Jadi hadisnya juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi nggak ada khilaf, ada perbedaan di situ. Disunahkan ketika masuk masjid, berarti disunahkan ketika masuk masjid itu melaksanakan 2 rakaat sholat sunat tahiyatul masjid. Sudah muttafaqun alaih. Berarti ini kesunahan yang sudah diadakan oleh kanjeng Nabi. Watafutu lan pot itu gugur apa at-tahiyatu sholat tahiyatul masjid bil julusi kalawan nunggu atau wili kan suwi atau kan damu. Jadi sholat tahiyatul masjid itu bisa gugur ketika melaksanakan duduk atau mengerjakan dalam kondisi duduk dalam waktu yang lama. Wakadalan iku kaya mengkono ajulus tawil al qasiru utawi lungguh kang sediluk. Jadi meskipun lama juga gugur untuk melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid itu ketika duduknya sebentar. Dalam kategori atau dalam catatan yang perlu kita garis bawahi itu ketika ilam yasu namun ora lali sopo dahil au yajhal atau ora bodoh sopo dahil. Ketika dia lupa, yang ada istilah lupa itu membebankan pada seseorang, nggak ada. Seperti orang yang berpuasa ketika lupa makan maka tetap puasanya sah, tetap puasanya tidak batal karena dia lupa. Atau sama saja orang yang lupa ketika dia tiba-tiba masuk masjid, tiba-tiba tutup, lupa kalau dia melaksanakan sholat tahiyatul masjid, lupa dia tidak melaksanakannya, maka dia boleh langsung berdiri dan melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Atau dia bodoh maksudnya dalam kondisi mama dia itu ada di masjid, mama tiba-tiba saya kok ada di masjid gitu, saya kok ada di masjid nih, aku nang masjid nih ya, kok lali aku sampai, maksudnya gak ngerti lagi masjid. Akhirnya dia duduk kan tadi karena dia bodoh dalam kondisi seperti itu, maka dia boleh langsung berdiri dan melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Lanjut saja, lanjut ya. Wayul haku lan den padaaken. Wayul haku lan den padaaken bihima kalawan ilam yasu au yajal. Mabni majul ya wayul haku. Ini membutuhkan naibul fa'il. Naibul fa'ilnya nanti setelah ini. Pernah dijelaskan di kitab. Saya pernah jelaskan tentang naibul fa'il dan mabni majul di sini di kitab Alfiyah. Yang sebelum-sebelumnya pernah saya jelaskan juga. Jadi butuh naibul fa'il. Naibul fa'ilnya ini nanti akan dijelaskan di sini. Wayul haku lan den padaaken bihima kalawan yasu ilam yasu au yajal alal auja ing ngatesi kaul kang unggul
Apa ini naibul fa'ilnya? Apa mah perkara atau ya perkara lah. Perkara lau ihtaja lamun butuh sapa wong lisyurbi maring ngombe. Fayakat mongko lungguh sapa wong lahu krana surbi. Qalilan ing dalam zaman seketik. Sumayati nuli mengonuli nekaaken atau mongko nuli nekaaken biha kalawan salat sunat tahiyatul masjid. Jadi ini disamakan ketika dia lupa atau bodoh, dia lupa untuk tiba-tiba dia duduk, dia boleh sholat sunat tahiyatul masjid, langsung berdiri langsung sholat sunat tahiyatul masjid. Atau ketika dia itu mau minum, dia itu nggak lupa dan tidak bodoh, tapi dia tahu kalau dia masjid, tapi dia mau minum karena dia kehausan dan sebagainya, mau minum kan minum itu kan posisinya harus duduk. Ada perbedaan lama memang kalau Kanjeng Nabi itu pernah minum sambil berdiri. Terus dijelaskan oleh Imam Nawawi, posisi seperti itu Kanjeng Nabi. Kok Kanjeng Nabi menyuruh untuk minum untuk duduk, sedangkan Kanjeng Nabi pernah melaksanakan sholat minum dengan posisi berdiri. Sehingga Imam Nawawi menjelaskan dalam kitabnya, banyak di kitab Imam Nawawi dijelaskan ketika orang itu musafir, maka diperbolehkan secara darurat dia itu melaksanakan atau minum air atau minum sesuatu, minum susu dan sebagainya dalam posisi berdiri. Jadi dijelaskan Kanjeng Nabi itu ketika musafir, posisi beliau itu ketika musafir baru dia minumnya secara berdiri, karena ya memang posisi musafir itu kan ya banyak alasan, banyak kondisi, ya diantaranya mungkin sama orang banyak dan sebagainya, sehingga butuh waktu yang cepat dan sebagainya. Jadi posisinya itu beliau itu ketika musafir baru diperbolehkan minum secara berdiri. Tapi kalau dalam kondisi biasa-biasa saja, maka dia diharuskan untuk minum. Ini dalam menanggapi atau dalam menjelaskan ketika Kanjeng Nabi itu kok beliau menyuruh untuk minum secara duduk, tapi Kanjeng Nabi pernah suatu ketika melaksanakan minum berdiri. Jelaskan Imam Nawawi seperti itu. Beliau berdiri itu ketika dalam kondisi musafir. Oleh lanjut. Sampai ini ya. Layat dulu kiamin. Ini layat dulu, berarti ini kembali kepada takutu. Jadi kita urutannya itu wala bitauli kan la taul layat dulu la bitauli kiamin au irodin di wayafutu atau watafutu atehat attahiyatu sholat sunat tahiyatul masjid bitoli kiamin. Jadi atofnya ke watafutu dan walatafutu dan ora pot ketika dia itu ora gugur, tidak gugur ketika dia itu dalam kondisi duduk secara lama. Berdiri secara lama. Nanti la bitoli kiamin lan ora pot tahiyatul masjid bitoli kiamin kalawan dawane ngadeg awiroden aw mingo anha saking tahiyatul masjid. Jadi tidak menjadi gugur orang yang melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid ketika dia dalam kondisi berdiri dalam jangka yang lama. Misalkan dia berdiri karena ceramah atau karena menunggu seseorang di masjid lama sampai setengah jam dia berdiri terus. Ketika setengah jam, 1 jam dia ingin melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid, maka diperbolehkan. Jadi nggak ada batasannya dia harus ketika lama berdiri nggak boleh sholat sunat tahiyatul masjid, nggak.
meskipun dia lama berdiri 1 jam 2 jam, tetap dia diperbolehkan, disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi nggak ada kriteria atau nggak ada keguguran, meskipun dia lama berdirinya, tetap dia disunahkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Waliman iku kedue iku wenang kedue wong ahrama kang ihram takbiratul ihram, kang melaksanakan takbiratul ihram biha kalawan tahiyatul masjid qaiman hale ngadeg al-qudu dari lungguh litma miha krana nyempurnakan baliknya ini tahiyatul masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi boleh bagi seseorang yang takbiratul ihram itu dalam kondisi berdiri, boleh juga dia duduk untuk menyempurnakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Wa kuriha lan den makruhaken apa tarkuha min ghairi udrin. Tarkuha itu meninggalkan. Wa kuriha lan den makruhaken tarkuha ninggalaken tahiyatul masjid min ghairi udrin, saking tanpa udur. Jadi makruh orang yang masuk masjid tanpa udur, tiba-tiba dia duduk nggak melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid, itu makruh. Ya kalau udur ya diantaranya ketika dia mau masuk masjid tiba-tiba sholat jamaah langsung, atau dia ketika dia masuk masjid tiba-tiba iqamah dikumandangkan, akhirnya dia nggak sempat untuk melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid, maka dia bisa boleh langsung untuk melaksanakan sholat jamaah. Itu merupakan udur, nggak akan menjadi makruh. Makruh itu kalau orang itu tiba-tiba masuk ke masjid, waktunya lama, tiba-tiba dia duduk gitu loh, nggak melaksanakan sholat tahiyatul masjid, maka dia makruh. Dia makruh untuk langsung duduk. Langsung lanjut. Naam, benar, makruh kuriha in korubah lamun parek apa qiyamu maktubah di Jumatin, jumenenge sholat maktubah, sholat fardu Jumat, al-ghoriha atau selainnya sholat maktubah Jumat, contohnya sholat sunnah fardu, contohnya sholat fardu duhur. Jadi sholat maktubah itu sholat fardu lah, sholat maktubah Jumat, sholat fardu Jumat atau selainnya itu contohnya sholat fardu duhur, sholat fardu subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu sholat sunnah maktubah, sholat fardu. Jadi sholat fardu itu ketika dilaksanakan atau ketika berlangsung, tiba-tiba ada orang masuk, dia tidak dimakruhkan untuk dia boleh langsung ke jamaah, langsung melaksanakan sholat jamaah. Jadi tidak mendapatkan kemakruhan karena dalam kondisi dia untuk melaksanakan sholat jamaah. Lanjut ya, paham di sini ya. Wa khosyalan khosya lau istagora, dan tadi tidak gugur juga khosya lamun wedi. Wa khosya ini kembali kepada tadi kan in koruba qiyamu maktubah dan sebagainya. Ini in khosya, kalinya seperti itu. Lamun wedi lau menwedi sapa wong, lau istagola lamun istigol itu sibuk disibukkan, sibuk sapa wong bitahiyati kelawan salat sunat tahiyatul masjid fawata fadilatit taharrumi, ing pote gugure fadilane takbiratul ihrami imam. Jadi tidak dimakruhkan juga apabila orang tersebut yang masuk masjid khawatir ketika dia mau melaksanakan sholat tahiyatul masjid, dia akan ketinggalan fadilahnya takbiratul ihramnya imam. Jadi ada fadilah ketika kita mau sholat jamaah itu kita menangi atau kita bisa mengikuti takbiratul ihramnya imam. Allahu Akbar, langsung kita Allahu Akbar untuk takbiratul ihram, itu ada fadilah tertentu.
maka karena dia ingin mengajar itu nggak melaksanakan sholat tahiyatul masjid, itu tidak akan menjadikan makruh. Dia tidak melakukan sholat sunat tahiyatul masjid. Intadoruhu ko iman. Ngenteni sapa wong ing tadi, jadi ko iman hale ngadeg. Jadi ngenteni, jadi intadoruhu ko iman itu mongko ngenteni sapa wong kuwi ing taharuf takbiratul ihramnya imam ko iman hale ngadeg. Jadi ketika dia melaksanakan sholat mau melaksanakan sholat tahiyatul masjid, tiba-tiba sudah iqamah, dia itu menunggu saja, jangan sholat sunat tahiyatul masjid, jangan, menunggu saja sampai imam takbir. Jadi biar memenangi atau biar bisa mengikuti takbiratul ihramnya imam. Jadi dia menunggu dalam kondisi berdiri saja. Wa yusanu lan disunataken liman kedue wong lam yatamakan kang ora dadi kongan sapa wong minha saking nglakoni tahiyatul masjid. Kalau bihadasin senajan kelawan hadas ayyakula yen to ngucap sapa wong subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Arba'an lawan petang ambalan, papat ambalan. Jadi ketika orang tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, maka orang tersebut disunahkan. Ya tidak memungkinkan ya tadi karena sudah iqomah gitu ya. Kalau dia melaksanakan sholat sunnah masjid, dia akan peninggalan takbiratul ihramnya imam dan tidak memungkinkan sholat sunnah tahiyatul masjid, maka dari itu dia disunahkan untuk mengucapkan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 4 kali. Wa tukrahu lan den makruhaken li khatibin kedue khatib ini wa tukrahu lan den makruhaken apa tahiyatul masjid li khatibin kedue khatib dakhala kang manjing atau kang mlebu sapa khatib waqtal khutbati ing dalam waktu khutbah. Jadi makruh bagi khatib itu melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid ketika sudah masuk waktu khutbah. Ketika sudah masuk waktu khutbah, waktunya datang, itu makruh melaksanakan sunnah tahiyatul masjid. Langsung aja khutbah. Itu khutbah Jumat bisa, atau ketika khutbah Jumat itu kan ketika khutib datangnya telat atau datangnya belakangan, tiba-tiba mau masuk khutbah, dia makruh. Dia makruh untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid, dia langsung nunggu untuk melaksanakan khutbah saja. Jadi makruh. Wali muridi tawafin, dan makruh juga makruh li muridi tawafin kedue wong kang ngrasakaken tawaf. Dakhala masajida, dakhala kang mlebu sapa murid al masajida ing masjid. Jadi makruh juga bagi orang yang ingin melaksanakan tawaf, yang ingin masuk masjid untuk melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Ya makruhnya langsung tawaf saja, karena dia posisinya dia kan mau tawaf, itu langsung sholat saja. Jadi ya posisinya dia kan tawaf, jadi dia langsung tawaf saja, nggak melaksanakan untuk sholat sunat tahiyatul masjid. Lali mudarisin nan ora makruh kedua wong kang mulang. Jadi kalau orang yang mengajar di masjid belum ya, jadi TPA mengajar di masjid, dia tidak makruh untuk melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Sebelum mengajar dia melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid dulu, itu disunahkan.
tidak makruh. Kalau tadi yang makruh kan bagi khotib itu makruh, atau bagi orang yang menghendaki tawaf itu juga makruh. Kalau bagi orang yang ingin mengajar di masjid itu tidak makruh, malah disunahkan. Khilafan halinulani libadi maring sebagian ulama. Ini di sini kita sudah bahas tentang sholat sunnah 2 rakaat di masjid. Mungkin pembahasannya di sini ya cukup detail ya tentang diperbolehkannya sholat sunnah di masjid dan dimakruhkannya dan juga terjadi keguguran ketika melaksanakan ketika duduk untuk minum atau lupa dan sebagainya. Di sini dijelaskan secara detail di kitab Fathul Muin. Nanti sudah kita tahu bahasanya kalau orang yang melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid itu memang benar-benar disunahkan, maka akan jadi makruh orang tersebut jika tidak melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid ketika dia nggak ada udzur. Kita kalau ada udzur ya ketika tadi yang sudah jelaskan, ketika imam mau takbiratul ihram itu udzur kan, dia boleh tidak melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Mungkin dari sini pembahasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya di kemudian hari tentang sholat istikharah. Ini sholat istikharah yang sangat penting bagi orang-orang yang ingin mendapatkan petunjuk tentang apa yang akan terjadi, yang apa ingin dia lakukan. Itu penting melaksanakan sholat sunnah istikharah. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.